Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Basnas TV, senang sekali saya hadir kembali bersama Anda. Saya Rizky Nurul Ilmi dalam dialog kebangkitan zakat, dan pada kesempatan kali ini dengan tema menciptakan masyarakat mandiri melalui Basnas Microfinance. Pemirsa, kemiskinan sebuah masalah di Indonesia yang masih menjadi polemik. Kurangnya kapasitas baik secara modal maupun kualitas SDM menjadi salah satu penyebab masih adanya masyarakat yang memiliki keterbatasan. Namun Basnas melalui inovasi Basnas Microfinance hadir memberi solusi untuk masalah tersebut. Dan pada kali ini hadir bersama kita Bapak Nur Aziz selaku Kepala Lembaga Basnas Microfinance Indonesia yang bersama kita membahas berbagai hal menarik seputar peran zakat dalam perkembangan microfinance negeri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik, sehat ya. Alhamdulillah. Bapak, untuk pertanyaan pertama Pak, apa bisa dijelaskan Pak mengenai gambaran umum apa saja yang dilakukan BMFI atau Basnas Microfinance Indonesia ini Pak, secara singkat? Jadi Basnas Microfinance ini ada secara umum ada dua hal yang menjadi kegiatan kita. Satu, pendaya gunaan, yaitu bagaimana kita mengolah energi zakat ini menjadi sesuatu yang memberdayakan dan menjadi sesuatu yang menjadi kebangkitan para pelaku usaha mikro. Nah, dalam kerangka itu selain pendaya gunaan dalam bentuk permodalan ini, kemudian Basnas Microfinance juga turun dengan Business Development Services-nya, yaitu layanan pengembangan usaha. Jadi bagaimana akses produksi maupun akses pemasaran ini kita coba fasilitasi juga. Jadi banyak kita lakukan dari dua akses ini, akses pemasaran maupun akses produksi, tapi juga tidak lepas dari bagaimana dasar-dasar keuangan ini terus kita kawal di pelaku usaha mikro. Jadi dua hal dari sisi pendaya gunaan ini, mendaya gunakan zakat dan infak untuk kebangkitan para pelaku usaha mikro, dan juga mendampingi melalui layanan pengembangan usaha untuk memperkuat kebangkitan ini sehingga terjadi percepatan dan juga penguatan usaha itu sendiri. Berarti memang ada turunannya dari Basnas Microfinance ini apa ya? Ya, ada. Oke, kalau boleh tahu nih yang melatar belakangi sehingga harus hadirnya Basnas Microfinance ini Pak? Jadi memang dalam orang berusaha itu setidaknya ada tiga hal ya: modal, pasar, dan produksi. Nah, Basnas Microfinance itu masuk bagaimana memperkuat dari sisi permodalan. Pintu masuknya di situ. Jadi permodalan ini yang kita perkuat. Nah, seringkali orang bisa produksi, orang bisa marketing atau pemasaran, tetapi lemah di permodalan, maka jatuhnya kepada rente. Begitu pula orang permodalan kalau nggak kuat dari sisi akses produksi maupun akses pemasaran, juga nanti jatuhnya juga uang itu pun tetap habis juga gitu. Nah, tapi apapun kita masuk melalui pintu penguatan permodalan untuk bagaimana masyarakat yang sudah mulai berkembang, yang para pelaku usaha mikro yang sudah bertahun-tahun ini mereka berusaha, ini mereka kemudian dapat dengan mudah mengakses permodalan ini. Maka kita di lapangan pun memang secara akses maupun secara pelayanan kita memang berbeda dengan yang lain barangkali. Jadi kita permudah, kita bagaimana akses mereka terhadap permodalan menjadi solusi bagi mereka. Sehingga dengan mudahnya ini kan pasti banyak respon masyarakat, masyarakat jadi banyak tahu nih. Nah kemudian Pak, kalau untuk sekarang ini yang di Basnas Microfinance ini ada berapa Pak? Sekarang ini per tahun 2018 ini kita sudah mengembangkan di 4 lokasi ya.
Apa itu? Jadi kita dengan mengusung brand namanya Basnas Microfinance Desa atau BMD. Kita ada 4 titik. Pertama di Bojong Rangkas, Bogor. Ya. Kemudian yang kedua di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang ketiga di Lombok, NTB. Yang keempat di Parung, Bogor. Masih di Bogor juga? Ya, masih Bogor juga. Jadi memang kita memperkuat di wilayah Jabodetabek ini, harapan kita karena memang disinilah basis-basis di pinggiran kota ini memang harus kita juga perkuat, tetap dibantu juga di daerah-daerah luar juga kita juga perhatikan. Jadi saat ini baru 4 untuk kita inisiasi. Nah, kita akan terus lanjutkan di 2019 ini di beberapa daerah yang lain. Jadi kira-kira gitu, Mbak. Oke. Bapak kalau untuk apa sih namanya yang daerah yang paling menantang kan pastinya kan tadi disebutkan ada daerah di Bukit Tinggi, Lombok itu kan lebih pedalaman dari Jakarta dan Jawa Barat betul, ya. Itu bagaimana Pak hal yang menantang? Jadi memang masing-masing daerah punya karakteristik sendiri-sendiri ya. Ada daerah yang relatif mudah masuknya tetapi agak susah bangkitnya. Ada yang susah masuknya, tetapi begitu kita sudah masuk itu bisa lebih cepat kita mengakselerasi. Nah, karakter-karakter itu memang ada pada BMD ini. Nah, sejauh ini yang relatif mudah, bukan mudah ya, jadi relatif yang cepat di dalam proses kebangkitan ini memang yang ada di wilayah Sumatera Barat ya, di Bukit Tinggi ini relatif cepat dari sisi adaptasi untuk mengembangkan akses ini. Nah, terbukti dari layanan pengembangan usaha yang kita lakukan ini, produk-produk Bukit Tinggi ini relatif cepat beradaptasi, gitu. Jadi beradaptasi dan memang saya nggak tahu apakah memang kulturnya barangkali ya, kultur di sana memang kultur niaganya kuat. Gitu. Ya. Sampai di Jakarta pun kan misalnya Tanah Abang ya Pak, itu dikuasai sama Padang ya Pak ya. Ya, jadi memang mungkin bisa jadi begitu. Jadi sedikit sentuhan memang di Bukit Tinggi ini kemudian membuat efek multiplier-nya luar biasa. Lebih cepat ya Pak, lebih tinggi. Bapak sepertinya perbincangan kita semakin menarik ya pemirsa, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Hari ini, amil-amil Basnas bergairah, berjuang menancapkan semangat kebangkitan zakat ke seantero negeri. Kami memperbaiki diri, berjuang untuk melayani lebih baik, memenuhi harapan umat. Kami tumbuh bersama dukungan masyarakat kepada gerakan zakat. Kami berikrar terus memberi manfaat bagi bumi yang kita cintai. Nikmati gemuruh kebangkitan zakat Indonesia. 18 tahun Basnas, zakat tumbuh bermanfaat. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Dialog Kebangkitan Zakat, masih bersama Bapak Nur Aziz. Bapak, tadi kita sudah berbicara mengenai tantangan. Nah, pastinya kita di lapangan menemukan hambatan itu ya Pak ya, meskipun sedikit. Itu apa saja Pak hambatan yang didapat di lapangan? Jadi memang sebelum bicara hambatan, memang ini berakar dari satu, kita walaupun microfinance ini kita mengusung microfinance yang non-profit, jadi non-profit microfinance. Nah, karena kita mengusung non-profit microfinance ini, memang salah satu hambatan yang kita adalah bagaimana menjelaskan non-profit ini kepada para stakeholder yang terkait di daerah. Jadi memang ini proses penjelasan terhadap non-profit ini, karena memang sangat jarang, bahkan langka ya namanya microfinance. Orang bicara microfinance itu adalah bagaimana
melakukan kapitalisasi uang. Nah, sementara ini kita justru bicara terkait non-profit. Nah, ini orang kebayang dari mana nanti mengelola, dari mana nanti biaya dan sebagainya. Nah, apakah bagaimana tingkat sustainability-nya dan banyak hal pertanyaan itu mesti menggelayut ya. Iya, pasti muncul ya, Pak ya. Ya, muncul. Terus bagaimana Mas? Nah, menjelaskan itu sendiri itu persoalan yang harus sabar di dalam proses bagaimana menjelaskan itu. Nah, yang kedua setelah kita menjelaskan, kita kemudian mencari SDM. Memang ini SDM ini nggak mudah. Karena SDM yang non-profit microfinance ini sebenarnya ini memang nggak bisa. Ini memang karakter amil, memang harus karakter amil. Karakter orang kerja yang memang harus kekuatan berjuangnya kuat gitu. Jadi kalau ini SDM ini, dan ini SDM yang di tengah kondisi yang serba praktis sekarang ini, memang ini suatu hambatan tersendiri, tapi ini tantangan, sekaligus tantangan kami. Terbukti memang di beberapa tempat kita SDM bongkar pasang. Oke. Gitu. Bapak tadi kan kalau misalnya di daerah-daerah yang kelihatannya lebih mendapatkan hambatan itu di mana, Pak? Mendapatkan hambatan. Jadi misalnya kayak kita di Sumatera, ya ini kan dalam proses di beberapa tempat. Kalau hambatan kita memang misalnya di Bukit Tinggi, kita ya mencari SDM yang tepat. Ada yang semangat, yang terlalu bersemangat sehingga sangat hati-hati gitu ya di Sumatera Barat, sehingga kita harus bongkar pasang nih. Justru nanti takutnya malah melenceng ya, Pak? Ya, jadi karena semangatnya luar biasa, tetapi karena terlalu hati-hatinya sehingga kita juga ada yang tidak begitu hati-hati sehingga banyak loss. Itu juga bisa sejauh ini kita belum ada. Jadi saya ini tetap karena memang semangat dari awal kita sudah sampaikan ini zakat dan infak yang harus dijaga. Ini insya Allah belum ada anunya ini. Tapi bahwa tadi yang terlalu hati-hatinya itu sudah terjadi. Berarti memang strategi yang kuat yang paling digunakan itu justru menjelaskan dari sisi zakatnya itu ya, Pak? Ya, jadi kan orang kebayang bagaimana menjelaskan ini percampuran antara zakat dan infak. Mencampur antara zakat dan infak dalam satu skema pembiayaan ini orang kan kebayang. Jangan sampai ini dicampur aduk, satu. Yang kedua juga jangan sampai ini salah menempatkan. Jadi inilah juga yang tadi ini salah satu hal yang kita harus sabar dalam menjelaskan, juga sabar dalam mengawal di dalam proses SDM kita di lapangan itu. Karena bisa jadi kalau salah misalnya gini, ini infak, ini dana bergulir karakternya. Zakat ini dana yang harus dikasihkan, yang harus memang haknya. Kalau ini nggak tepat di dalam penyampaian, memang ini akan bisa melemahkan. Jadi ini repot-repot dikembalikan, ngapain ini mungkin dikasih gitu. Ya, bisa jadi ini subsidi. Nah, inilah salah satu butuh kepandaian di dalam menyikapi di lapangan. Bapak, lalu bagaimana mengenai penerima manfaat sendiri dengan hadirnya Basnas Microfinance ini, Pak, di daerahnya masing-masing? Nah, ini yang luar biasa. Jadi maksud saya memang salah satu fokus hadirnya bisnis BMD maupun Basnas Microfinance ini adalah bagaimana kita bisa menekan dan bahkan bisa menghilangkan para rente. Nah, sehingga begitu kita sampai di daerah itu, ya alhamdulillah sampai sejauh ini misalnya gitu, kayak di Jabon itu dalam sebulan saja itu bisa ada 200 orang dengan 200 orang lebih bisa bergabung. Di Lombok, di Bukit Tinggi, di Bojong Rangkas apalagi. Bojong Rangkas itu relatif hanya butuh waktu 3 bulan lebih sedikit lah, 4 bulanan. 4 bulan itu sudah 400 orang lebih. Jadi maksud saya kehadiran Basnas Microfinance ini memang menjadi harapan baru bagi mereka di
dalam akses permodalan terutama maupun dalam kemitraan-kemitraan. Jadi terbukti misalnya kayak di Bojong-Rangkas maupun di Bukit Tinggi, kita memfasilitasi. Selama ini orang pelaku usaha mikro itu nggak mengenal kenapa produk saya kok nggak bisa tembus-tembus. Ternyata memang karena sekarang ini ada PIRT misalnya, mereka nggak kenal. Iya, kurang paham. Nah, ada namanya macam-macam lah. Ada sekarang sudah disruptif ya, disruption, era-era disruption ini mereka kan harus juga bagaimana mengakses teknologi. Nah, maka layanan digital itu ya. Iya, maka kita kemudian memperkenalkan mereka online marketing digital, digital marketing, kemudian mempertemukan dengan dinas kesehatan supaya bisa difasilitasi PIRT-nya dan sebagainya. Jadi inilah yang kehadiran kita ke mereka, sehingga respon mereka insya Allah sampai hari ini respon positif. Oke. Bapak, dengan kuatnya program Basnas Microfinance Indonesia ini nih Pak, harapan ke depannya Pak, apalagi Basnas ini kan sudah 18 tahun usianya, itu bagaimana Pak? Harapan kita ini memang satu, ya kita memang tadi sesuai dengan misi kehadiran Basnas Microfinance untuk meminimalisir dan bahkan menghilangkan para rente ini kalau bisa, mudah-mudahan. Nah, jadi harapan kami ini bisa menjadi alternatif. Jadi kan tidak sekedar kita sering rente itu dan sebagainya. Nah, tapi kita hadir dengan solusi. Kita tidak kemudian hanya sekedar mengkritik ini itu, tapi tanpa solusi tidak. Kita hadir dengan solusi. Nah, harapan kita dengan hadirnya ini ke depan ini menjadi salah satu solusi bangkitnya kembali para pelaku usaha mikro. Jadi bukan masalah besaran uangnya sebenarnya, tetapi kita ingin menyebarkan sebuah semangat baru di dalam bermikrofinance, bahwa zakat dan infak ini menjadi kekuatan kuat di dalam mengawal kebangkitan usaha mikro, kebangkitan yang lain di tengah, bahkan di tengah kelesuan-kelesuan seperti ini, gitu. Indonesia, Pak, ya, sehingga ini harapan kami ada kelebihan dana, di situ ada kekurangan, sehingga terus mengalir, sehingga dana ini terus berputar, dan ke depan para pelaku usaha ini sedikit demi sedikit kekuatan sosialnya merekat. Nah, itulah jamaah usaha mikro. Ya, gitu. Bapak terima kasih banyak Pak atas sharing mengenai Basnas Microfinance Indonesia ini Pak, semoga semakin bermanfaat ya Pak untuk umat. Terima kasih pemirsa, itu tadi perbincangan menarik kita mengenai menciptakan masyarakat mandiri melalui Basnas Microfinance. Semoga bermanfaat. Kita akan kembali dengan tema-tema berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.